Sudah meninjau dampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa bencana masif yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 600 orang dan ratusan ribu orang terdampak ini belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Kita akan tanyakan kepada dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kemangan, dan juga ada unsur pengarah 5 BNPB, Jonathan Victor Rembet. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak dengan Adisti di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dari Iya. Nagan Raya Aceh. Iya, Pak Bupati, pertama kami mengucapkan turut prihatin dan juga turut berduka cita juga terhadap wilayah Anda yang juga terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor Pak Bupati Nagan Raya. Pak Bupati, kami ingin update dulu bagaimana data korban meninggal dan juga korban hilang untuk di Nagan Raya di wilayah Anda sejauh ini, Pak Bupati. Baik, Nagan Raya kita masyarakat yang hilang itu ada 4 orang. Kemudian ada 4 kecamatan yang terdampak, 1 kecamatan yang parah sekali, Kecamatan Betung Atu Banggalang yang sampai sekarang masih terisolasi. Ini 4 kecamatan ini hancur total, 85% infrastruktur, fasilitas-fasilitasnya hancur. Jadi aksesnya masih terputus. Ini jalan negara Nagan Raya ke Aceh Tengah karena jembatannya terputus, sungai dari 1 menjadi 3 sungai di 4 desa ini. Inilah yang kami sangat butuh bantuan. Oke, jadi masih ada 4 wilayah kecamatan yang terdampak dan 1 wilayah kecamatan yang tadi Anda sebutkan ini masih terisolasi, tidak ada aliran listrik. Lalu bagaimana untuk pendistribusian bantuan ke wilayah yang terisolasi bagi mereka yang terdampak, Pak Bupati? Ya, berkat bantuan Forkopimda Nagan Raya, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, kami menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk menerobos, terutama pengiriman makanan ini lewat jalur tali. Dan juga sekarang mulai kemarin itu sudah bisa kita gunakan perahu kecil untuk kita kirim makanan, dan sekarang yang lebih parahnya masyarakat mulai sakit, Ibu. Dan kemarin ada 4 orang yang kita bawa kita turunkan ke rumah sakit daerah Kabupaten Nagan Raya karena jauh dari ibu kota kabupaten dengan Kecamatan Betung Atu Banggalang ini 2 jam perjalanan darat. Jadi inilah yang kami sangat mohon perhatian dan bantuan terutama dari pemerintah pusat. Oke, bantuan apa yang paling diperlukan warga saat ini untuk warga Nagan Raya, khususnya bagi kecamatan yang sampai saat ini masih terisolasi karena akses jembatan terputus secara total, Pak Bupati? Iya, logistik makanan, kemudian juga pakaian. Pakaian, kemudian juga tim medis sudah kita turunkan. Mungkin kalau bisa ada drop makanan dari udara. Jadi itulah yang kita butuhkan di sana. Kemudian juga MCK juga sangat kita butuhkan di sana, Bu. Kemudian yang lain-lain lagi, inilah yang kami kewalahan di tingkat kabupaten, Bu. Karena 85% ini hancur total, Bu. 1 kecamatan ini, Bu. Oke, ada 1 kecamatan 85% bahkan hancur total begitu ya. Bupati Nagan Raya meminta bantuan dari pemerintah pusat khususnya bantuan makanan, logistik, termasuk juga pakaian, MCK, termasuk juga pendistribusian air bersih yang masih sulit ya Pak Bupati? Ya, benar sekali Ibu, benar. Air bersih juga sulit karena daerah ini masih terisolasi, Bu. Masih terisolir ya. Pak Bupati, ini kan kalau kita lihat ya, wilayah-wilayah di daerah sekitar Anda juga Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, PD Jaya bahkan juga sudah menyatakan dengan lantang tidak sanggup untuk menangani bencana ini. Nah, kalau dari Kabupaten Nagan Raya sendiri seperti apa? Bisa digambarkan apakah Anda juga menjadi salah satu juga Bupati yang sudah tidak sanggup lagi untuk kemudian bisa menangani dari soal anggaran karena keterbatasan anggaran, Bupati, Pak Bupati? Saya sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat
tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu. Termasuk pasca banjir nantinya. Oke, berarti untuk Kabupaten Nagan Raya juga menandatangani untuk ketidaksanggupan begitu bersama dengan bupati-bupati lainnya. Apakah juga Anda, Bupati Nagan Raya juga menyerukan agar bencana ini ditetapkan menjadi bencana nasional, Pak Bupati? Benar, Bu. Kita berharap pada Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo untuk barangkali segera menetapkan Aceh sebagai bencana nasional, Bu, agar penanganan lebih bisa dilakukan secara masif, Bu, di Aceh, khususnya di Aceh. Oke, saya ke Pak Jonathan. Pak Jonathan, kalau tadi kita sudah mendengar Bupati Nagan Raya sudah mengatakan sudah menandatangani ketidaksanggupan soal anggaran dan bupati-bupati lainnya di Aceh begitu. Bagaimana BNPB menyoroti soal ini? Karena sampai sekarang juga belum menetapkan sebagai status bencana nasional. Jadi sebenarnya kriterianya sudah memenuhi sebenarnya atau belum untuk bencana nasional ini, Pak Jonathan? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami tetap ingin mengatakan prihatin dan berduka dengan Pak Bupati dan semua yang terdampak. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Dan kemudian untuk menjawab desakan ataupun permintaan penetapan status sebagai bencana nasional memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam, namun kami memahami, tepatnya menghargai psikologi yang terjadi saat ini, apalagi mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bupati Nagan Raya. Sudah tentu dalam situasi darurat semua orang panik, dan dalam kondisi di 3 provinsi ini kita juga sudah mendapat banyak data bahwa ada yang pasti utama adalah putusnya akses dan kemudian juga komunikasi menambah panik lagi. Namun memang kami menghargai itu adalah perasaan dari teman-teman yang terdampak. Ketika keluarganya terdampak, sudah tentu mereka ingin mendapatkan bantuan yang secepatnya, termasuk juga dari Pak Bupati dan mewakili bupati yang lainnya, kepala daerah yang lainnya pasti sangat memerlukan bantuan yang menolong dan kemudian mampu paling tidak meringankan apa yang dialami oleh masyarakat yang Bapak pimpin dan semua warga yang terdampak. Lalu kemudian kami juga mendapatkan banyak sekali telepon tentang warga yang hilang, karena keluarga-keluarga yang bertebaran di seluruh Indonesia juga mulai merasakan desakan untuk perlunya Bencana nasional. Bencana nasional. Nah itu sangat wajar dan kami mengapresiasi. Bahkan juga ketika lembaga-lembaga kemanusiaan, tepatnya lembaga advokasi kemanusiaan melakukan hal yang sama, itu adalah bagian dari memastikan regulasi ataupun kebijakan yang memastikan bahwa sumber daya tersedia dalam situasi yang cukup tidak tercover untuk semua bagian karena masih banyak putusnya akses. Dan bahkan kami juga menghargai ada anggota DPR yang mengatakan demikian. Namun ini adalah bagian yang kalau menurut kami ini bagian yang harusnya dalam melihat hal ini kita juga harus menempatkan status bencana ini dalam situasi yang setepat mungkin, karena sebetulnya yang diharapkan adalah penetapan status ini memastikan sumber daya nasional. Nah, yang sudah dilakukan yang ingin kami sampaikan adalah sebetulnya BNPB 2 hal, melakukan kewajiban dan sekaligus melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu sejak hari pertama Rabu malam itu Pak Kepala sudah melakukan upaya yang sangat masif, bahkan kita sudah melakukan di 3 tempat dan Pak Kepala BNPB Pak Kepala BNPB malah berkantor di Sumatera Utara dan kemudian Pak Sestama di Sumatera Barat dan Pak Deputi 4 itu di Aceh. Nah, ini memastikan sumber daya. Tapi memang ketika kita bicara apakah harus kita melakukan penetapan status bencana nasional ini? Nah, disinilah mungkin yang perlu kita sama-sama berbicara, Pak Bupati dan semua masyarakat yang sedang memperhatikan dan kemudian dengan desakan-desakan ini
kebijakan itu baik, tetapi ada sesuatu yang melampaui kebijakan, yaitu yang kami suka bicarakan di BNPB, yaitu frasa bahasa Latin salus populi suprema lex esto. Artinya kita bicara bahwa keselamatan masyarakat harus melebihi kebijakan, bahkan hukum. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh BNPB. Bahkan empati sudah diberikan oleh Pak Kepala BNPB yang mengatakan kalau bisa seluruh kantor di Jakarta pindah ke daerah rawan bencana. Apalagi yang kami sudah lakukan adalah selama ini sudah sejak minggu kedua November bencana sudah berulang. Tetapi empati inilah yang mampu menjadikan kami all out, menjadikan kami melakukan segala sesuatunya. Tapi dan kita sudah tentu, mungkin saya tambah lagi, sudah tentu kedatangan Pak Presiden kemarin adalah bagian dari empati itu, bagian dari upaya, dan kemudian sudah tentu itu melampaui hukum, dan sudah kita lihat bersama sumber daya sudah dikerahkan secara nasional. Bahkan hari Kamis siang, segera sesudah 1 hari kejadian, sudah dilakukan rapat tingkat menteri di mana Pak Menko sendiri yang memimpin di BNPB, dan Pak Kepala BNPB sudah berada di lapangan, dan semua kementerian lembaga yang terkait dengan urusan penanggulangan bencana sudah dilibatkan. Artinya sumber daya nasional sudah siap dan sudah melakukan, dan walaupun memang keterbatasan sampai dengan saat ini, kita terus melakukan apa yang kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak. Oke, itu tapi, dulu mungkin. Oke, tapi kita ingin tahu juga Pak, sebenarnya kriteria untuk bisa menetapkan status bencana nasional ini apa saja? Apakah dengan kerusakan yang begitu masif, kemudian korban yang begitu banyak? Kalau kita lihat kan di 3 provinsi ini lebih dari 600 jiwa bahkan harus meninggal dunia begitu ya. Termasuk juga banyak juga yang sampai saat ini masih terisolasi wilayahnya, bahkan kepala daerahnya menyatakan dengan lantang ketidaksanggupan mereka untuk secara anggaran untuk bisa menangani ini. Jadi sebenarnya kriteria untuk menetapkan status bencana nasional ini apa, Pak? Ya, tanpa bermaksud membandingkan, Mbak, dan semua masyarakat, kita selama sejarah Republik Indonesia baru 2 kali atau 3 kali menetapkan status bencana nasional. Yang paling terakhir adalah ketika tsunami Aceh tahun 2004 dan kemudian COVID. Pada waktu kita melihat bahkan yang skala lebih besar pun pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menetapkan status bencana nasional. Contohnya adalah ketika terjadi gempa Jogja tahun 2006, itu ada lebih dari 6.000 orang yang meninggal dunia, dan pengungsian hampir 1 juta itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian mungkin yang mungkin comparable itu ya ini tidak bencana adalah buat warga yang terdampak, buat keluarga yang terdampak, 1 jiwa pun itu adalah sesuatu bencana yang luar biasa buat keluarga yang terdampak. Tetapi di Padang tahun 2009, di mana jumlah korban meninggal sampai dengan 1.200 dan yang hilang ratusan yang lain, dan juga kerugian sudah melebihi sampai dengan 22 triliun, itu pun pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Kalau ditanya kriterianya, memang di dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, yang dilakukan pertama adalah kita melakukan pengkajian secara cepat dan melihat apakah memang kerusakan juga berbanding dengan sumber daya. Nah, sumber daya yang sudah dideploy ke tiga provinsi ini, walaupun dengan keterbatasan akses, itu sudah siap. Artinya pemerintah pusat itu sudah melakukan upaya masif. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri tadi baru kita dengar dalam berita sudah melakukan tindakan-tindakan, paling tidak bicara tentang penganggaran. Pak Menko PMK sudah melakukan yang terbaik, dan juga TNI Polri, dan sudah tentu kepemimpinan dalam tanggap darurat bencana adalah BNPB sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan semaksimal mungkin, dan itu sudah dilakukan. Jadi kalau bicara tentang waktu, memang seakan-akan waktu ini lama, tetapi sudah dilakukan. Tadi juga kita sudah lihat di berita, reportasi sudah mengatakan sudah ada perbaikan-perbaikan, dan akses. Semalam juga kita sudah mendengar dari Kepala BNPB, upayakan di daerah-daerah yang paling buruk terdampak sudah bisa dilakukan dalam 1-2 hari ini. Jadi demikian, kalau misalnya bicara tentang perlu atau tidaknya, saat ini dari kaji cepat dampak, kerusakan, sumber daya,
sumber daya yang menjadi desakan orang untuk menetapkan status bencana nasional itu masih bisa dilakukan dengan penetapan dari 3 gubernur bahwa ini status tanggap daruratnya adalah penetapan bencana di tingkat provinsi dengan bantuan full sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Oke, bagaimana Pak Bupati Nagan Raya, bagaimana respon Anda setelah mendengar penjelasan dari perwakilan BNPB soal status bencana nasional ini yang sampai saat ini belum ditetapkan karena memang tadi penjelasannya pemerintah pusat sampai saat ini masih terus mengupayakan secara komprehensif dan juga secara masif. Bagaimana Pak Bupati? Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat. Karena ini terkait dengan waktu juga. Ini masyarakat boleh sakit semua. Jadi oleh karenanya mohonlah Bapak, mana yang terbaik untuk kami ini, dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah, sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah. Saya kira demikian. Oke, jadi kami ingin konfirmasi kembali, dari pemerintah pusat belum ada satupun bantuan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nagan Raya. Pak Bupati? Ya, belum. Sampai saat ini belum itu. Oke, bagaimana dari pemerintah. Bagaimana BNPB untuk menyikapi ini? Belum ada satupun bantuan yang bisa masuk ke Kabupaten Nagan Raya dari pusat. Baik Pak, apa yang Bapak katakannya akan kami teruskan langsung kepada pelaksana di lapangan. Sudah ada Pospenas di Aceh dan itu akan kami segerakan dan kemudian menginformasikan kepada perwakilan BNPB yang bertugas di Aceh untuk bisa melakukan langsung tindakan segera dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Bupati Nagan Raya. Terima kasih Pak untuk informasi ini, itu sangat menolong karena memang akses komunikasi kita sangat terbatas walaupun dari Komdigi, Kementerian Komdigi sudah memberikan beberapa akses internet satelit, mungkin di Nagan Raya sudah mendapat juga untuk Starlink dan kemudian akses lain bantuan udara akan disegerakan juga karena memang keterbatasan heli yang untuk pengadaannya juga di semua daerah ketika ini terjadi bencana di 3 provinsi dan hampir 50 kabupaten kota. Demikian Pak, diperhatikan dan disegerakan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk Provinsi Aceh. Terima kasih sekali untuk informasi yang Bapak sudah berikan. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana kemudian warga di Kabupaten Nagan Raya bisa bertahan ketika pendistribusian juga masih terhalang gitu ya, aksesnya masih putus begitu dengan pendistribusian yang seadanya begitu, Pak Bupati. Bagaimana warga Anda bisa bertahan? Kami tetap setiap hari itu melakukan distribusi terutama makanan, juga pakaian mungkin hari ini sudah masuk, kemudian juga obat-obatan, karena ini memang sebenarnya kita punya bandara, Pak, Bandara Cunyadin, Kabupaten Nagan Raya. Sebenarnya untuk bantuan-bantuan ini juga bisa diterjunkan lewat Bandara Cunyadin. Jadi itu sebenarnya tidak ada kendala untuk pemberian bantuan. Kemudian ini sinyal HP juga kita masih sangat terganggu. Ini saya berbicara ini hanya ada di satu tempat di Nagan Raya, di Polres Nagan Raya. Yang di tempat lain tidak ada, belum ada. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan mumpung di sini juga ada perwakilan dari BNPB, apa kebutuhan yang paling mendesak yang saat ini dibutuhkan di Kabupaten Nagan Raya, Bapak, untuk warga Bapak? Pertama untuk akses jalan negara antara Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah itu putus total, karena bukan putus sebenarnya, sungai dibuat 3. Jadi ini mohon penanganan secepatnya kalau mungkin. Kemudian juga distribusi bahan makanan dan pakaian dan medis. Jadi saya kira itu yang sangat terpenting saat ini.
Oke, terakhir saya ke Pak Jonathan. Pak Jonathan, berdasarkan tinjauan Presiden, kemudian sejumlah menteri, termasuk juga berdasarkan aturan, ini berarti belum ditetapkan sebagai status bencana nasional, masih di bencana provinsi ya. Saya ingin tegaskan kembali, Pak Jonathan. Ya, baik. Memang saat ini yang kami lakukan adalah berbagai hal yang sudah diungkapkan oleh Pak Bupati Nagan Raya tadi. Upaya-upaya yang masif sudah dilakukan untuk yang pertama itu adalah membuka akses, Pak Bupati, dan semua hal yang bisa berhubungan dengan komunikasi, sehingga dengan itu segala sesuatunya bantuan akan bisa dilakukan, dan sudah tentu pengerahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan oleh karena itu semua kementerian lembaga yang terkait untuk urusan kebencanaan, misalnya kesehatan untuk yang Bapak katakan tadi, itu juga sudah diupayakan melalui pusat krisis Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PU sudah juga bekerja bersama dengan ZENI TNI untuk memperbaiki dan membuka akses-akses akibat longsor dan putusnya jalan. Dan sudah tentu kita juga berbicara tentang penyiapan anggaran. Itu sudah juga dilakukan dengan upaya yang maksimal, sehingga Menteri Dalam Negeri sudah memberikan surat edaran untuk pimpinan daerah untuk saling berbagi. Tetapi yang paling utama adalah kita berharap bukan saja bencana ini akan ditetapkan sebagai status saja, tetapi pengerahan sumber daya yang mampu menolong itu merupakan bagian yang paling utama ketika kita melakukan upaya-upaya tanggap darurat. Dan ini sudah, sedang, dan akan dilakukan dengan upaya sebaik mungkin. Jadi Pak Bupati Nagan Raya, masyarakat yang sedang meminta desakan, bahkan anggota DPR RI perihal status bencana nasional, kita sedang melakukan yang terbaik, dan kita juga berharap bahwa hari-hari ini sudah dilakukan berbagai upaya, termasuk operasi modifikasi cuaca agar hujan tidak terjadi lagi dan banjir dalam tanda kutip dihentikan. Tetapi yang paling utama adalah penyelamatan jiwa manusia, dan evakuasi sudah, sedang, dan dilakukan oleh tim SAR, Basarnas, dan segala sesuatunya di lapangan sampai dengan saat ini berusaha. Dan perhatian kami untuk apa yang sudah dikatakan oleh Bupati Nagan Raya sudah tentu menjadi informasi yang sangat penting untuk kami bisa melakukan tindakan yang terbaik untuk daerah seperti Nagan Raya dan daerah lain yang masih memerlukan bantuan. Demikian dari saya. Oke, mudah-mudahan bantuan dari pemerintah pusat bisa terdistribusi dengan baik, karena memang Kabupaten Nagan Raya juga tadi disebutkan belum menerima satupun bantuan, baik itu pembukaan akses jalan bagi kecamatan yang terisolasi. Tentu kita harapkan ini menjadi atensi juga bagi pusat untuk bisa memberikan perhatiannya juga ke Kabupaten Nagan Raya. Terima kasih Pak Jonathan Victor Rembet.